Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Masturah, NIM 1714040026 dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Dengan mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang, saya akan menjelaskan tentang dua garis sekawan dan dalil Apollonius. Kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu dua garis sekawan pada elips. Definisi dua garis tengah sekawan pada elips adalah titik-titik tengah dari tali busur yang sejajar. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Garis K1, K2, K3, K4, K5, dan garis K6 itu merupakan garis-garis yang sejajar dan merupakan titik-titik tengah dari tali busur yang sejajar tadi. Oke, di sini kita akan memisalkan garis K sama dengan MX ditambah N, yaitu persamaan pertamanya K sama dengan MX tambah N. Dan persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat disama dengan 1. Dan kita dapat persamaan kedua dari persamaan elips tadi, yaitu B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Itu adalah persamaan keduanya. Maka persamaan pertama akan disubstitusikan ke persamaan kedua. Oke, kita akan melihat penyelesaiannya, sudah ada di video ini, yaitu substitusi akhirnya ialah B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dalam kurung, terus di luar kurung X kuadrat 2 M kuadrat NX ditambah A kuadrat N kuadrat dikurang A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita masuk kepada rumus T1 dalam kurung X1 tambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Dan X1 tambah X2 sama dengan negatif B per 2A atau sama dengan setengah B per A. Nah, kita masukkan rumusnya. Setengah X1 ditambah X2 sama dengan negatif 2A kuadrat MN per 2 dikali B kuadrat ditambah A kuadrat dan M kuadrat. Oke, selanjutnya yaitu XT sama dengan negatif A kuadrat MN per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Itu adalah kita dapatkan persamaan ketiganya. Maka rumusnya lagi YT sama dengan MXT ditambah N, maka dimasukkan ke dalam rumus supaya mendapatkan persamaan keempatnya, yaitu YT sama dengan negatif A kuadrat M kuadrat N per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah N. Selanjutnya melihat kembali XT sama dengan negatif A kuadrat MN per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Maka negatif A kuadrat MN sama dengan XT di dalam kurung XT dikali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat tutup kurung. Dan hasilnya ialah N sama dengan XT dalam kurung B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat tutup kurung per negatif A kuadrat MN. Itu adalah persamaan kelima. Maka akan disubstitusikan persamaan 5 ke persamaan 4, yaitu YT sama dengan M. Negatif A kuadrat MN per B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditambah negatif XT dikali B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat ditutup kurung per A kuadrat M. Disederhanakan lagi, yaitu YT sama dengan MXT ditambah negatif B kuadrat per A kuadrat M XT dikurang A kuadrat M kuadrat per A kuadrat M XT sama dengan MXT dikurang B kuadrat dikurang per A kuadrat M XT dikurang MXT.
Maka hasil akhirnya ialah negatif B kuadrat per A kuadrat MXT. Maka secara umum, karena T berjalan menuju Y sama dengan negatif B kuadrat per A kuadrat MX. Oke, kita masuk kepada contoh yaitu tentukan persamaan tali busur suatu elips X kuadrat per 32 ditambah Y kuadrat per 24 sama dengan 1, sehingga titik 2,3 merupakan titik tengah tali busur itu. Oke, kita akan coba menjawab contoh ini. Kita masuk kepada penyelesaiannya, yaitu diketahui A kuadrat sama dengan 32, B kuadrat sama dengan 24. T di sini titiknya 2,3. Oke, kita akan masuk ke rumus, yaitu XT sama dengan 2 dan YT sama dengan 3. Misalkan tali busur Y sama dengan MX ditambah N, maka Y sama dengan negatif B kuadrat per A kuadrat MX. Maka kita masukkan Y tadi menjadi 3 dan B tadi menjadi 24. Dan A kuadratnya diganti dengan 32 dikali M. Jadi 3 sama dengan negatif 24 per 32M dikali 2. Maka dipindah ruaskan 32M dikali 3 dan negatif 24 dikali 2 menjadi 96M sama dengan negatif 48. Maka M-nya sama dengan negatif setengah. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu N sama dengan XT negatif B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat per A kuadrat M sama dengan X tadi sama dengan 2 dan B kuadrat sama dengan 24 dan A kuadrat sama dengan 32 dan M-nya sama dengan 1/4. A kuadratnya sama dengan 16. 16 di sini maksudnya A kuadrat dikali M itu hasilnya ialah negatif 16. Dari hasil di atas, maka kita dapatkan negatif 16 per negatif 8, maka hasilnya ialah 2. Maka sudah didapatkan N-nya sama dengan 2. Dan persamaan tali busur elips tersebut adalah Y sama dengan negatif setengah X ditambah 2, atau negatif 1/2X ditambah 2. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang dalil-dalil Apollonius pada elips. Di sini dalil Apollonius pada elips ada 2. Maksud dari dalil Apollonius pada elips ini maksudnya yaitu dalil-dalil persamaan elips. Terdapat 2 macam dalil yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Apollonius. Ia memberikan nama dalil tersebut sebagai dalil 1 dan dalil 2 Apollonius. Berikut adalah pernyataan dari dalil 1 dan 2 Apollonius. Yang pertama, dalil pertama yaitu jumlah kuadrat dari 2 garis tengah sekawan sama dengan jumlah kuadrat sumbu-sumbunya. Oke. Dan dalil yang kedua ialah luas jajaran genjang yang mengelilingi elips yang sisi-sisinya sejajar dengan garis-garis tengah sekawan sama dengan luas persegi panjang yang sisi-sisinya sejajar dengan sumbu-sumbu elips. Oke, kita akan membuktikan kedua dalil ini. Oke, kita akan membuktikan dalil yang pertama, yaitu misalkan OP1 sama dengan A1 dan OP2 sama dengan B1, maka A21 ditambah B kuadrat 1 sama dengan X kuadrat 1 ditambah Y kuadrat 1 ditambah lagi dalam kurung A kuadrat per B kuadrat Y kuadrat 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat X kuadrat 1 tutup kurung. Maka hasilnya kita selesaikan lagi dengan X kuadrat 1 dalam kurung 1 ditambah B kuadrat per A kuadrat tutup kurung ditambah Y kuadrat 1 buka kurung lagi 1 ditambah A kuadrat per B kuadrat tutup kurung. Oke, lanjut selesaikan A kuadrat tambah B kuadrat tutup kurung terus buka kurung X kuadrat 1 per A kuadrat ditambah Y kuadrat 1 per B kuadrat dan hasilnya ialah A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi 4A kuadrat 1 ditambah 4B kuadrat 1
sama dengan 4A kuadrat ditambah 4B kuadrat. Maka terbukti dalil Apollonius yang pertama. Oke, kita masuk pada dalil yang kedua. Perhatikan gambar 3.6 ini. Dari gambar tersebut kita mendapatkan Y2 per B1 dikali X1 per A1 dikurang X2 per B1 dikali Y1 per A1 sama dengan X1 Y2 dikurang X2 Y1 per A1 dan B1. Oke, kita akan mencari luas jajaran genjang OP1 dan AP2 sama dengan A1 B1 dengan sin gamma sama dengan A1 B1 dikali X1 Y2 dikurang X2 Y1 per A1 dan B1 sama dengan X1 Y2 dikurang X2 Y1. Oke, selesaikan lagi. X1 kita buka kurung B per A X1 tutup kurung dikurang buka kurung lagi negatif A per B Y1 tutup kurung dikali Y1. Oke, B kelanjutannya B per A X kuadrat 1 ditambah A per B Y kuadrat 1. Maka dikalikan dapat AB buka kurung X kuadrat 1 per A kuadrat ditambah Y kuadrat 1 per B kuadrat dan tutup kurung. Oke, maka hasilnya ialah AB. Jadi luas jajaran genjang ABCD sama dengan 4A kali B. Sekian penjelasan dari saya, salah dan janggal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.